Baik, selamat sore semuanya. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita, pembangunan berkelanjutan ya. Eh, Bentar ya. Oke. Nah, sekarang lanjutan adalah mengenai energi dan energi terbarukan. Apa sih yang dimaksud dengan energi dan energi terbarukan ini? Jadi energi terbarukan ini itu terkait dengan adanya populasi penduduk ya. Di Indonesia kita lihat dari tahun 1990 sampai 2016 bahwa populasi Indonesia semakin tinggi. Namun eh, kebutuhan energi juga semakin besar gitu ya. Jadi akibatnya ini eh, semakin tinggi populasi, tapi energi fosil itu semakin hari semakin menurun. Sehingga ada delta. Dengan inilah pokoknya dibutuhkan ada suatu energi terbarukan ya supaya bisa memenuhi tadi gap tadi yang itu sehingga energi terbarukan ini bisa memenuhi energi yang ada sekarang ya. Nah, inilah gunanya kenapa kita melakukan penelitian ini. Nah, di sini dari energi ini kita akan bicara tentang nanti ada mechanical, sound, elektromagnetik, juga elektrik, chemical, thermal, dan juga nuklir. Nah, apakah yang dimaksud dengan energi elektrik? Nah, ini yang selalu kita lihat sehari-hari ya. Energi listrik ini memang adanya suatu perpindahan elektron yang biasanya bertransportasikan melalui satu kabel gitu ya, sehingga dipindahkan menjadi suatu bentuk energi. Itu yang kita lihat sehari-hari ya, kita lihat dengan adanya kabel listrik itu. Ada juga dengan energi chemical. Itu energi yang ada dari reaksi kimia. Contohnya seperti korek api gitu ya. Dari korek api ini kita lihat di sini, pada saat dia digesek terjadi reaksi kimia sehingga dia terjadi api dan juga baterai gitu ya. Nah, ada juga dengan elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini juga bisa menemukan energi sebenarnya kalau semakin besar gitu ya. Tapi yang kita lihat di sini dari munculnya dari energi sinar gamma, sinar X gitu ya, X-ray gitu ya, dan juga ultraviolet dan juga lampu ya, dan juga sinar-sinar infrared, merah dan juga microwave dan radio-radio. Nah, itu juga mengakibatkan listrik gitu ya. Tapi kalau dia dibikin suatu besar, itu bisa menimbulkan suatu energi yang besar. Itu dia namanya electromagnetic energy. Ada juga disebut dengan energi termal. Nah, energi termal ini adalah sama seperti disebut energi panas. Nah, ya, kalau kalian bisa dengar itu namanya energi panas. Energi panas ini adalah satu bentuk yang untuk terdiri dari bagian-bagian atom gitu ya. Dan energi panas ini adalah suatu bentuk dari atom molekul-molekul yang bisa memperlihatkan adanya kecepatan gitu ya, pergerakan yang sangat cepat gitu ya. Itulah yang disebut dengan energi panas. Ada juga sebut nama energi nuklir. Nah, energi nuklir ini mungkin salah satu di dunia yang pernah kalian dengar itu adalah Chernobyl, gitu ya. Nah, itu kan besar juga itu ya. Nah, ini adalah salah satu energi nuklir yang sangat besar dan itu juga sebagai disimpan di dalam suatu
tempat ya, silo namanya, silo nuklir itu, dan itu harus hati-hati sekali penggunaannya, dan itu bisa digunakan untuk energi listrik gitu ya. Ada juga dengan energi bunyi. Nah, energi bunyi adalah satu pergerakan molekul di udara yang bisa menghasilkan vibrat, pergerakan-pergerakan sehingga bisa menjadi apa namanya, dan juga ada namanya energi mekanik. Nah, energi mekanik adalah energi yang adanya satu pergerakan kinetik ya. Contohnya seperti lempar bowling ini ya, bowling ini, bola bowling ini itu juga menumbuhkan energi gitu ya. Setelah bolanya satu apa namanya itu eh, pinsnya ya dipukul dan itu bergerak semua dan itu menjadi jatuh dan ini bisa mengakibatkan pergerakan. Dan juga ada disebut dengan energi transfer. Nah, energi transfer ini adalah eh, nah, energi transfer ini adalah satu energi yang bisa bisa menghasilkan dari baterai, bisa menunjukkan apa radio dari baterai bisa menunjukkan thermal, terus sampai ke mobil sekarang ya, baterai sampai ke mobil-mobil listrik itu kan pakai baterai sebenarnya. Itulah disebut dengan transfer ya, transfer. Nah, energi renewable itu apa sih sumbernya? Jadi sumber energi renewable ini bisa menghasilkan suatu yang sangat berkelanjutan, gitu ya, dan juga bisa dan tidak terbatas sebenarnya. Seperti sinar matahari. Matahari kan tidak terbatas, gitu ya. Kita bisa lihat di Indonesia ini matahari sangat besar dan itu bisa dilakukan. Dan jenis-jenis dari energi renewable ini adalah satu hal yang energi yang berasal dari proses-proses alamiah yang bisa menghasilkan suatu energi yang murah. Dan yang paling populer itu seperti solar energi, wind energi dari angin, hidroenergi, dari air, tidal energi, geothermal, biomas, waste energi dari sampah gitu ya. Sampah juga dikelola bisa menjadi energi. Nah, solar energi adalah menghasilkan dari sinar matahari. Dan ini sinar matahari masuk dalam bisa membentuk suatu solar energi. Dan juga hidroenergi. Nah, dari hidroenergi dari air disimpan, dibikin satu bendung, dan ini akhirnya bisa menghasilkan suatu energi. Ada juga tidal gitu ya, dari masuk ke dalam ada kumparan air ini diolah, dimasukkan ke dalam air, dan itu hasilnya banyak menghasilkan energi. Ada juga geothermal energi gitu ya. Geothermal energi ini juga bisa menghasilkan dari geothermal ya, geothermal yang ada di dalam bumi dikelola dari air panas gitu ya, dikelola sampai menjadi energi. Ada juga biomas gitu ya. Biomas itu dari apa namanya itu, dari tumbuhan dan itu diolah jadi juga energi. Nah, waste energy itu juga dari sampah yang masuk diolah menjadi energi. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber energi terbaruan? Nah, seperti tadi ya, seperti sumber daya dari nuklir itu bisa yang dari hasilnya kita dari satu material dari tradisional atau dari bahan bakar fosil gitu ya, seperti batu bara, minyak, gas, nah, itu sudah dirubah itu menjadi sumber daya energi terbarukan. Nah, itu dapat direalisasikan dengan apa? Bisa dengan melakukan suatu perubahan yang sangat besar gitu ya. Dan juga bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan sehingga energi terbarukan ini bisa digunakan di masyarakat. Karena memang suka atau tidak suka sumber daya dari fosil itu, bahan bakar dari fosil itu makin lama makin menurun gitu ya dengan pertumbuhan gitu. Makanya sementara gap semakin penduduk semakin besar, terjadi ada gap. Kira-kira itu mata kuliah kita hari ini. Kalian coba teruskan kuliah kalian. Tugasnya coba dilanjutkan supaya kalian bisa nanti ada PKM-nya ya, laporan PKM-nya. Nanti pada saat itu kita bikin laporannya, bagaimana hasilnya nanti itu bisa dinilai. Kira-kira demikian. Terima kasih atas semuanya. Nanti terima kasih semuanya.